Terang nggak sih di sini? aku pakai clip on biar suaraku tuh cetar gitu. Kalau ngedit tuh nggak terlalu susah gitu guys, harus di adjust itunya gitu. Kalau pakai clip on kan suaraku kenceng gitu walaupun aku jauh. Ini aku ngerekam pakai kamera HP karena kameraku tuh mendadak suka itu guys, fokusnya tuh susah. Jadi kalau misalkan kita udah ngomong serius gitu tuh tiba-tiba mendadak ngeblur gitu. Kalau harusnya tuh ada yang ngambil video gitu, nggak boleh ditaruh di situ gitu. Kalau misalkan ditaruh di situ otomatis fokusnya tuh kurang bagus, jadi mendingan pakai HP aja. Jelas nggak sih guys? Muka aku ya elah, nggak penting amat. Oke, jadi sebenarnya itu waktu si kakak ulang tahun kemarin itu kan umur dia kan udah 12 tahun ya guys. Ya Allah, berarti aku udah tua guys. Umur dia tuh udah 12 tahun. Jadi mendadak tuh aku sama si Pak ini tuh kayak flashback, jadi inget waktu dulu kita kenal. Terus aku juga inget gimana aku awal mula kenal sama si Pane, terus gimana aku bisa nyangkut di Jakarta gitu kan. Itu ceritanya panjang banget guys. Nah kebetulan kemarin itu ada yang request, Kak dia itu dong cerita gimana waktu awal mula kenal sama si suami gitu. Sebenarnya walaupun nggak diminta tuh, aku pas ulang tahunnya si kakak tuh pingin banget membahas soal ini gitu, dan kebetulan ada yang request juga. Ya udah akhirnya kayaknya sekarang aku bakal cerita. Jadi kalau yang nggak suka dengerin aku cerita ya, di video ini nggak ada acara pergi kemana, cuman aku sama kalian duduk di sini ngobrol masa lalu aku gitu guys. Jadi ya kalau aku banyak ngomong ya dimaklumin ya guys, soalnya kan ini cuman video cerita ya. Jadi ya ini sebenarnya buat aku ini ceritanya tuh campur aduk sih, antara sedih, cuman kali ini pembawanya tuh aku mau bikin happy aja gitu, biar nggak terbawa suasana gitu ya guys. Oke guys, jadi sebelum aku mulai ceritanya, kalau misalkan ada pihak keluarga yang pas kebetulan nonton video ini gitu, sebelumnya aku mau minta maaf. Aku bikin video ini tuh bukan untuk ngungkit masa lalu atau mengeluh atau apa gitu, nggak sama sekali. Jadi aku cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman aku yang di sini gimana aku awal mula ketemu sama si Pak Ne. Otomatis kan ketemu sama si Pak Ne kan aku harus cerita gimana perjalanan aku bisa sampai ke Jakarta gitu kan. Nggak mungkin langsung cerita oh iya aku ketemu Pak Ne di sini gitu. Kayaknya pasti ntar bakalan teman-teman aku di sini pasti bakalan nanya, Kak, nah itunya gimana? Itu waktu kok bisa ke Jakarta? Kok bisa itu gimana? Kan rumahnya kan bukan di situ, bla 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 begitu. Daripada ribet ntar kebanyakan bingung nanya ini nanya itu, ya udah aku bikin sekalian di sini. Jadi bukan berarti aku mau mengungkit masa lalu yang udah lewat gitu, nggak sama sekali sih. Aku pokoknya intinya tuh aku nggak bermaksud nyalahin pihak manapun, oke? Jadi mohon dimengerti karena resiko orang bikin video di YouTube itu kan pasti suatu saat pasti ada yang nanya, ini gimana dulu kenalnya sama suami, gimana dulu itu, kan pasti ada aja yang ditanya. Jadi ya mohon dimaklumin. Oke guys, jadi awal mulanya tuh nggak enak banget sih ceritanya sih. Jadi waktu dulu tahun berapa ya, udah punya lupa tahunnya lah, pokoknya aku masih sekolah, masih SMA. Itu yang namanya anak ABG itu pasti mengalami kenakalan remaja. Pasti yang namanya anak umuran segitu tuh udah mulai kenal cowok, teman cowok gitu kan. Nah intinya itu dulu aku mengalami kenakalan remaja yang normal lah. Kalau buat aku sih sekarang ini normal lah ya, yang namanya orang normal gitu, cewek itu pasti kenal sama temen cowok gitu. Nah intinya tuh ada salah satu saudara, aku nggak perlu bilang siapa lah ya, jadi ada saudara gitu yang belum bisa menerima kalau aku tuh udah beranjak dewasa gitu. Jadi pinginnya tuh mungkin aku tuh pingin selalu jadi anak kecil yang anak bontot gitu guys ya. Singkat cerita, dulu aku pernah mengalami
Jadi dulu itu aku pernah mengalami kekerasan guys di keluarga. Jadi tapi bukan sama orang tua ya. Jadi dulu tuh aku kenapa bisa nyangkut di Jakarta tuh awalnya gini guys. Aku pernah mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan sama pihak keluarga kerabat dekat sendiri gitu. Aku nggak perlu bilang siapa, tapi yang jelas bukan orang tua. Kejadiannya tuh waktu kita semua tuh tidur. Jadi nyokap, bokap semuanya tuh tidur. Waktu itu Mbak Ana udah kerja ya, udah nggak di rumah. Jadi saudara aku itu nggak suka mungkin sama sikap aku yang udah mulai kenal cowok gitu kan. Terus tapi caranya dia tuh salah. Dia menunjukkan ketidaksukaan itu dengan kekerasan fisik guys. Jadi pas aku tidur tuh aku mengalami penganiayaan ceritanya. Si nyokap sama bokap tidur, posisinya tuh aku padahal tuh tidur sama satu kamar sama bokap. Aku tidur di kasur di bawah, jembreng kasur di lantai gitu, terus bokap ya di tempat tidurnya bokap gitu. Terus itu tiba-tiba dia masuk, terus aku mengalami kekerasan. Tapi habis itu dia langsung keluar dari kamar kan, terus aku teriak-teriak kesakitan gitu. Dan teriak-teriak kesakitan kayak gitu, si orang tersebut meyakinkan orang tua kalau aku tuh ngigo gitu guys. Jadi aku tuh dianggap mereka tuh aku ngimpi ngigo gitu, teriak-teriak kesakitan gitu. Terus sampai 2 kali aku disamperin kan, teriak-teriak lagi, bokap bangun ya dengan acting yang sama kalau aku tuh ngigo lagi gitu. Terus udah sampai 2 kali udah, karena aku di situ udah ketakutan sendiri sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Terus pagi-pagi akhirnya aku cerita sama bokap. Aku cerita pokoknya nanti aku nggak mau pulang ke rumah gitu. Aku habis pulang sekolah aku mau nyusul di pasar gitu. Bokap nanya kenapa. Terus aku ceritain kejadian yang semalam gitu kan. Terus mereka tuh masih nggak percaya kayaknya guys. Mungkin kan karena aku di situ kan anak yang masih itu ya masih nakal-nakalnya kan dulu kan, ceritanya tuh masih suka main, masih apalagi kasus itu juga, kasus kenal cowok yang keluarga nggak suka gitu. Jadi aku tuh kayak nggak dipercaya gitu. Oke, akhirnya bokap cuman bisa ngasih saran, ngasih tahu pulang sekolah kamu langsung ke kios aja gitu, nggak usah pulang ke rumah, nanti pulangnya bareng sama bapak gitu. Terus aku nurut tuh. Beberapa kali setiap pulang sekolah aku pasti nyusul ke kosan ke kios bokap dulu gitu, terus pulang bareng-bareng gitu. Terus beberapa kesempatan tuh keadaan udah aman kan, udah diem gitu, nggak ada komunikasi sama yang bersangkutan. Aku sama dia tuh nggak ada komunikasi. Terus bokap akhirnya nyoba ninggalin aku di rumah sama dia, sama yang bersangkutan itu. Jadi nyokap sama bokap tuh kerja, dicoba kayak gitu. Ternyata pas keadaan udah mulai reda gitu, ada telepon bunyi ke rumah. Ternyata si teman aku cowok itu telepon kan. Aku udah berkali-kali ngomong pokoknya jangan itu, aku yang susah gitu kalau kamu telepon sekedar nanya ada PR atau apa gitu tuh aku bisa babak belur gitu, tapi dianya nggak percaya. Pas aku lagi ngomong kayak gitu, udahlah nggak usah telepon lagi, aku nggak boleh gitu, pokoknya ngejelasin kayak gitu. Aku dipukul dari belakang guys. Jadi kepalaku tuh dipukul dulu kan. Terus ternyata pas kejadian itu tuh ada anak tetangga yang lihat gitu kan, dia lagi main di teras rumah gitu. Aku langsung nangis, aku lari ke kamar bokap kan. Terus habis itu nggak lama kemudian bokap sama nyokap pulang kerja. Nah si anak tetangga itu main terus nyamperin ke dapur guys. Dia tuh tiba-tiba ngomong, Mbak Mar tadi nangis gitu. Lah nyokap langsung ngeliatin aku gini, kenapa? Kamu diapain lagi gitu? Dia kan ngerti, aku langsung bukannya jawab, tapi air mata tuh langsung bercucuran nangis gitu, nggak bisa nahan gitu guys. Nyokap udah nggak basa-basi lagi, udah nggak ngomong apa-apa lagi. Jadi kalian tahu nggak guys, itu daleman rice cooker itu yang bisa dicopot terus buat naruh beras itu dibanting sama nyokap, sambil nyokap tuh teriak
lama-lama adik kamu bisa mati di tangan kamu gitu, intinya tuh kayak gitu. Terus tangis pecah kan, ya gimana enggak, orang aku perempuan, bontot lagi. Kalau sekedar dimarahin gitu sih nggak masalah ya guys, itu udah main tangan. Jadi ibu mana yang rela gitu kan, ibu mana yang rela anaknya digituin gitu. Satu sisi dia masih anaknya juga kan, jadi dilema nyokap itu. Akhirnya dengan berat hati aku dititipin di saudara aku biar aman gitu guys, karena menurut orang tua aku kan aku di rumah udah nggak aman lagi gitu kan, posisinya nyokap kan harus kerja, nggak mungkin bawa aku tiap hari gitu kan. Akhirnya dengan berat hati aku dititipin sama saudara aku. Untungnya aku masih punya saudara di Jawa Timur guys. Oke, jadi aku dititipin sama nyokap. Keesokan harinya tuh langsung aku dititipin sama nyokap di tempat saudara aku. Terus aku tinggal ikut kakak aku yang di sana tuh beberapa bulan lah ya, lama sih, lumayan lama. Jadi rumah yang harusnya bisa ngelindungin kita dari panas dan hujan, bisa ngelindungin kita gitu, udah nggak aman lagi buat aku guys. Nyokap pun sama bokap udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan, karena kan mereka selalu kecolongan, udah 2 kali gitu loh guys kecolongan. Jadi makanya aku dititipin sama saudara aku yang di Jawa Timur. Nah, oke, singkat cerita guys, udah sampai di Jawa Timur, itu kan aku juga mikir ya guys, aku mikir nggak mungkin kan, aku kan udah gede, udah nggak sekolah gitu, nggak mungkin banget kalau aku tuh tenang-tenang aja gitu numpang di tempat saudara gitu. Nah, dulu tuh masih marak banget orang nawar-nawarin kerja di Korea, kerja di Jepang, pokoknya kerja jadi TKI lah guys, tenaga kerja Indonesia guys. Nah, itu tuh aku sempat tertarik dulu karena aku kan suka, hobi aku ngedance kan guys. Dulu ada yang nawar-nawarin kerja di Korea, terus mana lagi tuh, di Jepang, terus di mana lagi sih, pokoknya kerja kayak pabrik, kayak buruh pabrik. Terus kalau di Jepang tuh katanya jadi dancer gitu kan. Nah, di situ yang namanya orang udik guys, orang udik, orang bego, masih culun banget, yang pikiran yang ada di otak aku tuh ngedance. Katanya di sana ntar bakalan dikasih tempat tinggal, maksudnya kayak penampungan gitu, ntar diajarin ngedance. Kalau ada acara-acara apa gitu nanti kamu bisa dipakai buat ngedance gitu. Nah, yang ada di otak aku itu yang kayak apa sih, penari latar atau apa gitu guys. Kalau misalkan ada orang yang nyanyi, terus kita yang bagian dancer yang di belakangnya penyanyi gitu. Yang ada di otak aku kayak gitu guys. Entah yang di sana tuh kayak apa kerjanya, aku nggak tahu. Nah, terus udah deal tuh, singkat cerita ya guys, si orang yang yang nawar-nawarin kita kerja keluar itu katanya bilang harus ada uang pangkal guys. Jadi mau kerja ke Korea atau kerja ke Jepang itu kita harus bayar gitu, harus bayar uang di muka gitu kan, buat proses itunya gitu. Karena intinya tuh kita harus ngasih uangnya dulu gitu. Dulu katanya tuh dibanderol berapa sih, kalau di Korea itu harus bayar berapa puluh juta gitu. Jadi nanti tuh kita di sana langsung terima gaji full. Terus kalau di Jepang juga berapa puluh juta gitu. Nah, di situ kan kita kan nggak punya duit kan guys. Terus si orang tersebut yang nawar-nawarin itu akhirnya ngomong gini, ya udah kamu kasih aja DP 2 juta zaman itu. 2 juta terus nanti kamu bakalan ditampung di Jakarta gitu guys. Terus akhirnya aku dipinjemin sama saudara aku 2 juta kan.
dipinjemin sama saudara 2 juta, akhirnya aku berangkat tuh. Di situ aku nggak ngasih, nggak rembukan, nggak, maksudnya bahasa Jawanya rembukan guys, tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, nggak konsultasi dulu sama si nyokap atau bokap gitu, karena dari kejadian itu tuh aku jadi dulu agak jauh ya, sempat jauh sama nyokap gitu, sama bokap gitu, karena entah trauma entah apa gitu. Aku pokoknya sempet jauh lah pokoknya sama orang tua. Bukannya menyalahkan keadaan yang itu kenapa nggak bisa belain aku gitu, enggak, karena aku tahu, sadar banget nggak ada yang bisa mereka lakuin guys. Terus akhirnya aku ke Jakarta tuh nggak minta doa restu sama mereka ya, itu salahnya sih kayak gitu. Tahu-tahu aku berangkat aja. Jadi berangkat sama si orang itu, dibawa sama orang itu, terus aku kirain aku itu guys di Jakarta itu bakalan kayak ditampung gitu, terus bakalan ntar nunggu berapa bulan dilatih dulu, nunggu berapa bulan ntar kita diberangkatin ke Jepang apa gimana gitu kan. Yang ada di otak aku kayak gitu, keluarga aku juga mikirnya kayak gitu guys. Ternyata enggak guys. Jadi waktu aku sampai di Jakarta, nggak punya siapa-siapa di sana, sebatang kara ya kan. Di situ aku cuman dikasih duit 500.000, ditinggalin duit 500.000 sama yang bawa aku dari kampung itu. Dikasih 500.000, sedangkan aku dicariin kosan waktu itu, kos-kosan itu harganya 350 guys. Otomatis aku masih megang 150.000 kan. Nah di situ waktu dia nyariin kos-kosan itu, terus aku bayar sendiri, itu aku udah sempat curiga guys. Lah kok kayak gini sih, kok skenarionya jadi kayak gini, yang tadinya nggak ada dicerita yang dipamerin dia waktu dia cerita di kampung, oh nanti gini itu sama sekali melenceng semuanya guys. Dari situ aku udah curiga kan, ini kok kos-kosan jadi aku sendiri yang itu, yang istilahnya yang bayar kan, walaupun itu uangnya yang dari kakak aku itu yang 2 juta dikasihin ke aku 500.000, kok aku jadi bayar kos-kosan sendiri. Terus dikasih tahu, ini nanti kamu berangkat kerja harus naik ini. Lah ini orang gimana ceritanya? Bukannya kalau mau kerja ke luar negeri itu ada tempat tampungan khusus, terus semuanya kan udah disediain dari pihak manajemen atau apa gitulah guys ya kan? Itu enggak guys, jadi kayak aku tuh apa-apa sendiri gitu. Nah terus pas udah 2 hari di situ aku dikasih tahu, nanti kamu naiknya ini, mana ngerti gitu kan. Aku kan nggak punya siapa-siapa, nggak pernah punya pengalaman gitu, cuman dikasih jelasan, dikasih penjelasan kayak gitu doang. Nanti kamu berangkat latihannya tuh nanti di sini gitu. Terus aku ditinggal pulang guys. Jadi aku tuh di Jakarta baru 2 hari sama dia tuh langsung ditinggal pulang, dianya pulang ke kampung lah. Aku sebatang kara di situ. Dari yang ya Allah, kebayang gak sih guys, anak 19 tahun ya kan, 19 tahun, belum, masih kampungan banget, masih udik banget, nggak pernah yang namanya merantau gitu. Terus tahu-tahu ditinggal di Jakarta, yang kota yang katanya tuh Jakarta tuh kerasnya melebihi ibu tiri. Oke, jadi aku udah ditinggal tuh guys. Aku dibohongin, ini nanti kamu latihan di sini, latihan narinya di sini, bakalan diajarin nari di sini gitu. Akhirnya aku samperin tuh tempat tersebut ya kan. Ternyata kita semua kena tipu guys. Si orang itu tuh ternyata tukang tipu. Jadi itu tuh bukan tempat latihan dance, apalagi buat orang yang memberangkatin kita yang bakalan kerja di Jepang atau gimana. Itu salah semuanya. Itu tempat bukan tempat yang seperti yang dia janjikan waktu cerita sama kakak gitu kan. Sama sekali salah besar. Intinya untungnya itu aku nggak dijual gitu aja guys. Intinya tuh aku masih di Jakarta tuh masih bebas kan di situ, nggak terus dipindahin ke tangan orang lain terus dijual kayak yang di berita-berita itu. Alhamdulillahnya tuh di situ guys. Untungnya tuh aku di situ masih terbebas gitu, nggak terkait kontrak sama siapapun gitu kan. Jadi masih bisa menyelamatkan diri gitu guys. Ya di situ dengan culunya aku ngomong sama orang-orang yang di situ, di tempat kerjaan itu. Kalian nggak perlu tahu lah itu tempat apaan.
aku nanya, Kak, ini nanti orang-orang yang di sini tuh yang bakalan kerja di Jepang ya gitu. Orangnya tuh malah bingung, nggak mudeng, nggak ngerti apa yang aku omongin gitu. Hah? Jepang gitu? Iya, bukannya ini tempat buat latihan itu, buat latihan nari kan, yang katanya nanti bakalan dapat kerjaan di Jepang gitu. Kata siapa? Dari situ, ya Allah, begonya langsung kelihatan, guys. Aduh, pantesan orang-orang di situ tuh ngomong, kamu dari mana? Dari Jawa ya? Orang jauh-jauh dari Jawa kok kerja di sini sih gitu. Aku ya semakin bingung dong, guys. Emang apa salahnya sih? Emang apa salahnya orang kita juga mau kerja ke Jepang ya kan? Ternyata aku di situ malah diketawain, guys. Kata siapa ini tuh bukan gini bla bla bla. Akhirnya ya Allah ya Robi. Terus dari situ aku besoknya udah nggak masuk kerja lagi. Akhirnya aku ngejedok di kosan yang untungnya lagi, guys. Jadi aku tuh di situ sebatang kara, tapi lagi-lagi orang di sekitar aku situ tuh baik-baik, guys. Ternyata ibu kosnya itu orang Jogja. Sama bapak yang mengelola kos-kosan itu baik banget sama aku. Jadi ya akhirnya aku di situ sama mereka, guys. Di situ sama mereka tuh karena kalau pas makan gitu kan, mereka kan ada warung makan kan, mereka juga jualan itu, nyediain makanan buat anak kosan gitu. Aku sering ngobrol karena sama-sama Jawa gitu. Nah, sering ngobrol, udah kenal gitu. Mereka tuh nanya, kok berhari-hari dari pas awal dianterin sama si orang tersebut keluar cuman sekali, habis itu nggak keluar-keluar lagi gitu kan. Akhirnya mereka nanya, tujuan kamu tuh kesini mau ngapain? Terus aku cerita semuanya kan. Cerita, akhirnya, udah kamu nggak usah, itu ntar aja kalau misalkan kamu beneran mau kerja nanti bapak cariin kerjaan gitu. Yang mengelola kosan di situ tuh ngomong kayak gitu, Bu. Atau enggak, kamu pulang aja, cari kerjaan yang deket-deket sana daripada di sini, kamu kan nggak punya siapa-siapa di sini gitu, nyaranin kayak gitu. Terus aku waktu itu sempet telepon sama orang rumah, tapi bukan sama orang tua. Telepon sama orang di rumah di kampung, tapi aku dengar suara, pokoknya ya intinya itu kalau misalkan aku pulang nggak bawa apa-apa, yang bakalan ganti uang tersebut siapa ya kan. Terus ya udahlah, aku juga merasa nggak enak, udah utang segitu banyaknya kan, guys. Jadi mau nggak mau aku harus ganti gitu, harus bertahan pokoknya dengan berat hati aku harus bertahan di Jakarta yang keadaannya benar-benar memprihatinkan, guys. Ya pernah tuh, guys, waktu aku di Jakarta tuh ya, kan uang kan habis kan, guys. Masih nggak nemu kerjaan. Uang 150 ditinggal pulang kampung itu, aku sedangkan di situ nggak punya apa-apa. Akhirnya aku pernah sampai jual cincin yang dikasih nyokap, guys. Aku jual cincin yang nggak ada suratnya, kan surat-suratnya kan dibawa sama nyokap kan, disimpan. Sampai aku jual cincin buat nyambung hidup di situ. Terus apa sih, pernah shock di situ, kalau di rumah kan beli makan nasi bungkus aja paling harganya berapa sih, guys? Uang 5.000 itu kita bisa makan 2 kali, bisa dapat es teh segala macam ya kan. Itu aku sekali makan di situ tuh nasi bungkus 15.000, itu shocknya sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala, guys. Nasi bungkus harganya 15.000, belum nanti apa-apa. Ini sedangkan aku nyangkut di Jakarta aja sampai kapan kan aku nggak tahu, kapan bisa nemu kerjaan kan kita kan masih belum tahu kan, guys. Pernah aku beli nasi tuh buat makan siang. Beli nasi buat makan siang kan masih sisa kan, guys. Terus aku simpen tuh, aku sisihin. Ceritanya tuh mau aku makan lagi buat nanti malam gitu kan, karena sebisa mungkin pokoknya tuh uang tuh dicukup-cukupin lah gitu. Jadi aku sisain buat makan malam gitu. Pas udah habis maghrib gitu, mau aku makan lagi tuh nasi bungkus, aku buka gitu, guys. Udah basi, guys. Pas aku mau makan tuh basi, guys. Tapi di situ nggak aku buang. Aku masih inget banget tuh nasinya yang masih bisa diselamatkan itu, aku congkelin, aku makan gitu. Makan tuh sambil air mata tuh bercucuran gitu, guys. Ya Allah, inget kok kayak gini amat sih gitu. Aku kan masih punya keluarga gitu, kok
nasib aku kayak gini banget sih. Yang aku tangisin tuh kayak gitu. Kenapa nasib aku kayak gini banget ya? Padahal aku masih punya orang tua, masih punya saudara, tapi keadaan yang bikin aku jadi kayak gini gitu. Sedangkan mau pulang, aku nggak mungkin pulang ke rumah orang tua. Takutnya ya gitu, masih trauma gitu guys. Ntar aku kalau dianiaya lagi gimana gitu. Mau pulang ke tempat saudara aku nggak enak karena mau nggak mau aku harus cepet balikin duit yang 2 juta itu kan. Akhirnya ya aku bercucuran gitu, makan tuh sambil nangis. Ya Allah, ngenes banget lah. Dari situ itu pernah sampai nggak makan sama sekali, sampai disamperin sama yang punya kosan gitu, digedor-gedor kamar aku. Kamu nggak turun kenapa gitu. Aku ya bilang, Bu, saya nggak punya uang Bu gitu. Ya ampun Dok, kamu itu nggak apa-apa, makan, tinggal makan, ntar gampang. Kalau kamu kalau mau makan tuh makan aja turun, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ntar aja kalau kamu udah dapat kerjaan baru kalau kamu mau bayar gitu. Ya Allah, itu ibu dulu udah sepuh sih, udah tua, nggak tahu sekarang, semoga masih sehat lah ya. Pingin gitu kesana lagi, pingin nengokin gitu. Sampai aku disamperin guys, karena kita niatnya baik, jadi alhamdulillah dimanapun kita ketemunya sama orang baik gitu kan guys. Nah dari situ itu aku sempet beberapa bulan itu di situ nganggur guys, 2 bulanan apa ya, kayaknya 2 bulanan deh aku sempet stuck di situ, cuman dikasih makan sama ibu kosan di situ guys. Habis jual cincin tuh juga nggak bisa nutup kan buat kebutuhan sehari-hari gitu. Terus akhirnya lama-lama aku kenal sama tetangga kosan. Kenal sama tetangga kosan itu masih seumuran guys dulu guys. Terus dari situ kehidupan udah mulai berubah ya, udah punya kenalan temen gitu, udah bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu, nyobain kerja sini, kerja sana gitu kan, walaupun cuman jadi pelayan restoran lah atau apalah gitu. Jadi pokoknya tuh udah mulai punya temen, jadi udah kehidupan tuh udah beda guys. Aku jadi nggak ngerasa kesepian lagi, udah beda lah pokoknya. Nah, suatu hari guys, itu ada temen aku nih sekarang kalau misalnya nonton temen aku yang sekarang udah sukses, dia nikah sama orang Jepang beneran. Nah ini nikah sama orang Jepang beneran guys, itu nasibnya baik tuh dia, yang sekarang tinggal di Jepang. Dia kalau dia nonton ini ya pasti ngakak nih dengar cerita, inget masa lalu. Nah temen aku di situ, aku kenal sama temen kosan itu namanya Dias, sama yang satunya lagi tuh si Nanda. Hai Nanda. Ini dulu tuh si Kutil ini otaknya tuh masih yang namanya masih anak-anak ABG kan guys, jadi pinginnya tuh seneng-seneng gitu, clubbing lah apalah gitu. Nah ini si Udik ini diajak clubbing guys. Aku tuh masih udik banget, masih nggak tahu kanan kiri. Oke, kenal sama dia tuh jadi tambah pengalaman kan. Akhirnya itu si Nanda itu ngajakin aku ke suatu tempat clubbing, tapi bukan tempat clubbing yang wow kayak di daerah-daerah yang kayak stadium lah atau apa kalau kalian tahu. Itu masih di tempat-tempat yang murah lah guys, bukan tempat yang elit gitu. Kak, ayo Kak, aku masih ingat banget tuh. Kak, ayo itu kesana yuk Kak, itu musiknya enak katanya gitu. Kita dengan pedenya guys, udah nggak gablek apa-apa guys, udah nggak punya duit, cuman ngandelinnya ya dulu yang kerja masih udah kerja lama itu kan si dia, jadi masih kebantu sama dia gitu, kita patungan bareng-bareng gitu kan. Ayo Kak, di sana tuh tempatnya itu enak tau Kak, apalagi itu musiknya enak lagi gitu. Ya elah, paling kita bayar berapa sih, cuman di situ minum Coca-Cola doang sama air putih ya kan. Nah di situ dengan pedenya guys, kita masih dandanannya tuh kayak anak-anak udik gitulah, masih pakai celana pensil panjang, pakai sepatu balet gitu, sepatu flat shoes gitu, sama kaos biasa gitu, kaos oblong biasa gitu. Kita bertiga jalan tuh guys, malam-malam guys. Kita jalan bertiga di situ.
Nah, disitulah aku ketemu sama si Pak Ne, guys. Di situ aku ketemu sama si Pak Ne. Aku pertama ketemu sama dia tuh bener-bener gak suka sama sekali. Malah yang ada tuh malah gedek gitu. Ini pasti orang anggap kita tuh orang gak bener nih, makanya kita disamperin gitu. Di otak aku tuh kayak gitu, guys. Jadi posisinya kita pas lagi di tempat clubbing tersebut, itu kita berdiri bertiga di deket pintu kan. Nah, si Pak Ne itu si Pak Ne tuh udah di dalam duluan. Dulu dia bawa gelas wine atau apa gitu kayaknya tuh dulu, entah botol bir atau apa, pokoknya di tangannya tuh ada gelas wine kayaknya deh. Dia bawa gelas kayak gini, nyamperin kita ya kan. Nah, si Nanda ini, si anak kurang ajar ini, dia ngomong, "Kak, kayaknya tuh orang liatin kakak terus." Aku kesel banget, keselnya luar biasa, guys. Kesel banget sampai godong sini, kamu mah kebiasaan, setiap kali itu pasti aku yang diituin gitu. Ih Kak, beneran kayaknya tuh orang liatin kakak terus gitu. Si dia juga, ya Kak, ayo Kak, ajakin itu yuk, ajakin ke mana. Dulu tuh mereka tuh masih gila-gilanya clubbing kan, guys, masih gila-gilanya dugem juga, yang udah pengalaman jalan ke sana-sana gitu kan. Itu Kak, ajakin yuk ke sana, ajakin pindah ke sana aja Kak, itu musiknya lebih enak daripada di sini, ayo Kak. Nah, si Pak Ne itu nyamperin, guys, dengan senyum-senyum ganjen gitu kan. Aku dari kejauhan tuh dia tuh udah mulai senyum-senyum kayak gitu. Nggak mau aku lagi udah, ya maaf. Aduh, Pak Ne dulu tuh ya gitulah, yang namanya orang umurnya jaraknya jauh gitu kan, guys. Jadi nggak mau udah itu nggak ada rambutnya lagi gitu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya sekarang kalau misalkan kenal cowok tuh jangan sekali-kali menghina fisik, guys. Ntar malah yang ada kita jatuh cinta beneran, malah repot, guys. Iya kalau orangnya tuh baik beneran, kalau misalkan enggak, gimana coba? Nah, itu akhirnya si Pak Ne deketin, terus nanya, aku ditanya kan, asal kamu dari mana gitu. Terus aku ingat nanya umur kan. Dulu aku tuh ngomong umur aku mau 20 gitu. 20 tahun gitu. Dia tuh kaget. Kamu di sini berapa bulan gitu. Aku ngomong 3 bulan. Hah? 3 bulan? Kirain aku tuh 3 bulan tuh karena aku udah terlalu lama di sini gitu loh, guys, mikirnya aku. Ternyata 3 bulan tuh menurut dia tuh masih baru banget gitu. Berarti baru kemarin gitu. Terus aku ajakin si Nanda tuh, bisikin kan, Kak, ayo Kak, ajakin ke sana yuk Kak, ajakin ke, ada lah tempat dugem di daerah kota nih ada, aku suruh bilang ngajakin dia ke situ. Terus pas aku ngomong, teman aku mau ngajakin ke sana gitu, dianya nggak mau kan, jangan ke sana, itu nggak bagus gitu. Ya udah, akhirnya lama-lama dianya dianya nggak mau, nggak asik gitu. Terus lama-lama si Pak Ne itu berubah pikiran, akhirnya ya udah yuk, ayo jalan ke sana gitu. Cuman mau nebeng, cuman mau numpang minta masukin aja, guys ya. Secara dulu kan anak-anak dulu nggak punya modal kan, masuknya aja dulu 200.000. Lumayan kan kalau bertiga kan 600.000 tuh cuman masuk tempatnya doang kan. Jadi kita yang masih nggak punya modal tuh nebeng sama orang cuman buat masukin doang gitu, guys. Dari situ kenalnya sama si Pak Ne tuh kayak gitu. Jadi dulu tuh aku nggak punya HP ya, HP satu-satunya rusak. Jadi di situ tuh dulu HP satu itu buat gantian bertiga, guys. Kadang SIM card-nya itu dicopot. Itu HP-nya tuh punya dia sih dulu. Jadi HP-nya si Dias itu buat gantian. Kadang dipakai si Nanda, kadang dipakai sama aku gitu kan. Jadi gantian SIM card-nya tuh dimasukin ke situ kalau mau pakai gitu kan, mau nerima SMS, mau telepon gitu. Terus si Pak Ne tuh nanya, nomor handphone kamu berapa gitu. Terus aku ngomong dengan lugunya, dengan begonya ngomong, aku ada nomor, tapi nggak ada HP-nya. Aku ada nomor SIM card-nya, aku ambil dari kantong, guys. Aku ada nomor, tapi sekarang lagi nggak aktif, nggak ada HP-nya. Lah terus gimana kalau nggak ada HP-nya? Terus selama ini kamu nggak megang HP? Ada, pinjam punya dia. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang nggak punya HP katanya? Ya gimana, orang dari kampung ya kan. Terus
ya mulai gitu, ntar besok aku bawain HP gitu. Dalam perjalanan ke tempat dugem itu cerita-cerita kayak gitu guys, ngobrol kayak gitu. Masa kamu nggak punya HP sih? Ntar besok aku bawain HP gitu. Dan kirain itu ngibul gitu loh guys. Ya gimana nggak ngibul, orang baru ketemu, masa orang percaya aja sih mau ngasih HP dari mana? Ini orang pasti nggak beres nih. Aku mikirnya kayak gitu. Ternyata beneran guys. Oke ya, begitulah guys. Jadi jalan ceritanya aku ketemu sama si Pak ini tuh kayak gitu. Jadi bersakit-sakit dahulu sampai akhirnya aku terdampar di Jakarta, terus ketemu sama si Pak Ne, ya begitulah. Kalau ada yang nanya, kok mau sih? Kadang ada orang-orang yang ngelihat dari sisi akunya doang gitu. Kok mau sih? Kamu kan masih muda, kamu nggak jelek-jelek amat gitu. Kok mau nikah sama orang yang usianya tuh jauh lebih di atas kamu gitu? Ya jawabannya simpel aja sih, karena aku sama dia tuh merasa sangat amat aman gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada lagi yang bisa nyakitin aku gitu guys. Udah itu aja. Semenjak sama si Pak nih, jadi ya berubah lah. Emang beneran kalau ada apa-apa tuh dia langsung menjadi orang yang pertama yang maju buat belain aku gitu. Dia menjadi orang pertama yang selalu belain aku gitu guys. Entah itu sama siapapun gitu, dia nggak ada yang ditakutin. Takut sama Tuhan, tapi selagi dia bener gitu nggak ada sama sekali yang dia takutin guys. Jadi aku ngerasa aman aja gitu sama dia gitu ya. Di situ mulai timbul perasaan suka, perasaan sayang gitu dari situ guys ya. Jadi aku ke Jakarta itu sambil membawa segenggam luka dan trauma yang pada akhirnya membawa aku ke tangan si Pak Ne, sampai akhirnya aku punya anak-anak sampai sekarang guys ya. Begitulah. Sekarang diambil hikmahnya, kalau aku nggak lari ke Jakarta, mungkin aku nggak bakalan kenal si Pak Ne, nggak bakalan ada si kakak, nggak bakalan ada si Sharon gitu ya. Ternyata dibalik kisah yang sangat amat pedih, sangat amat memprihatinkan tuh ada hikmah yang sangat luar biasa guys. Jadi kayaknya ceritanya untuk gimana aku kenal sama si Pak Ne ya cukup sampai di sini aja guys. Ini tenggorokan aku udah kering nih, si Pak Ne udah pulang juga. Untuk cerita selanjutnya ya nanti disambung kapan-kapan lagi ya guys. Ini beneran deh, aku berasa kering tenggorokan nih guys. Jadi kayaknya sebenarnya masih banyak banget yang namanya kehidupan orang itu nggak sesingkat itu ya guys. Ini aku jadiin cerita poin-poinnya aja sih. Jadi kalau ada yang mau kalian tanyakan lagi ya silakan bertanya, kalian komen aja gitu. Ntar bakalan aku bikin video lagi untuk video gimana aku kenal sama si Pak Ne ya sampai di sini dulu aja lah guys. Oke guys. Sekali lagi aku cerita kayak gini bukan untuk memojokkan pihak manapun. Aku cuman pingin menceritakan ke teman-teman aku yang biasa nonton channel aku, pingin menceritakan gimana perjuangan aku bisa sampai ke Jakarta, bisa kenal sama si Pak Ne. Ini jadi ingat si kakak ulang tahun 12 tahun itu, aku jadi ingat berarti aku itu di Jakarta udah 14 tahun guys. 14 tahun. Iya 14 tahun. Aku kesini itu kan 2007. Kenal si Pak Ne 2007. Jadi ya sampai sekarang 14 tahun kan. Si kakak 12 tahun, aku berarti di Jakarta udah 14 tahun. Dari yang sebatang kara, nggak punya apa-apa, sampai sekarang aku punya anak 2. Ya, alhamdulillah. Udah cukup sampai di sini dulu ya guys. Ini aku mau minum dulu, mau turun. Kapan-kapan kita sambung lagi, oke? Terima kasih udah menonton. Terima kasih udah yang request. Kemarin siapa ya yang request ya? Ya begitulah pokoknya cerita aku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel yang nggak penting ini. Terima kasih buat semuanya.
Jadi aku tutup dulu ya guys video kali ini. Oke, aku mau minum. Ini sebentar lagi anak-anak mau aku giring ke kamar nih buat tidur, persiapan tidur. Oke guys, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, jangan segan-segan buat komen. Aku tuh seneng tahu kalau kalian tuh komen gitu, beritahu gitu kalau ada yang nonton gitu kan. Jadi jangan bosan-bosan buat komen ya guys. Terima kasih banyak udah menonton. Maaf kalau ceritanya amburadul penuh dengan drama. Sorry ya guys. Makasih. Oke. Bye. Once again.